Pemirsa, suasana berbeda terlihat di sejumlah halte Transjakarta pada peringatan Hari Kartini. Nah, di lokasi ini para pramusapa perempuan tampak kompak mengenakan kebaya saat tengah melayani para penumpang Transjakarta, dan hal ini menciptakan nuansa kental budaya di tengah aktivitas transportasi publik ibu kota. Sementara itu pemirsa, terlihat pula para petugas laki-laki yang mengenakan busana khas Betawi berupa baju koko yang dipadukan dengan peci. Perpaduan busana tradisional ini memberi warna tersendiri di tengah kesibukan mobilitas warga Jakarta yang tetap berjalan seperti biasa. Tidak hanya petugas saja, sejumlah penumpang perempuan ini juga tampak ikut memeriahkan Hari Kartini dengan mengenakan kebaya saat menggunakan layanan Transjakarta. Kehadiran mereka menambah suasana peringatan emansipasi perempuan yang terasa lebih hidup di area halte maupun juga di dalam bus. Aktivitas pelayanan di halte tetap berlangsung normal dengan petugas sigap membantu penumpang untuk naik dan juga turun bus. Meski mengenakan pakaian tradisional, para pramusapa tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Peringatan Hari Kartini di lingkungan Transjakarta ini menjadi simbol bahwa semangat emansipasi perempuan terus hidup, termasuk dalam sektor pelayanan transportasi. Selain memperingati Hari Kartini, momen ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap peran perempuan di ruang publik. Dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk kita memperbaharui informasi terkini. Sudah ada rekan reporter Berita 1 Zulfakar Aidil dan juga juru kamera Koel Joseph yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Zulfakar. Bisa disampaikan seperti apa suasana ataupun semarak perayaan Hari Kartini di tempat Anda melaporkan? Sepertinya ini berada di pool ya, atau di dekat salah satu halte bus Transjakarta. Silakan. Ya, maksud kami Soza dan Nisrina, kalau kami lihat Soza dan Nisrina ini menggunakan kebaya. Saya juga nggak mau kalah nih, saya menggunakan batik modern seperti itu, biar culture juga ya, karena bosen sih Soza Nisrina pakai pakaian kantor mulu ya. Aduh, tapi maaf jadi curhat, tapi ya memang ya suasana Hari Kartini di sejumlah halte Transjakarta ini sangat luar biasa sekali. Kami melihat pramusapa atau pramudi ini tadi menggunakan pakaian kebaya bagi yang perempuan, sedangkan yang laki-laki menggunakan baju koko khas Betawi. Soza dan Nisrina ini menambah kekhasan budaya di tempat atau di transportasi umum. Begitupun juga kami melihat dari penumpang Transjakarta yang hendak menuju ke kantornya, ada beberapa yang juga menggunakan kebaya. Ini suatu nuansa yang berbeda ya kalau kita bandingkan pada hari-hari biasanya, Soza dan Nisrina. Adapun ya kalau kita berbicara soal transportasi, ada sosok yang sangat krusial perannya, krusial sekali dalam bertugas begitu ya. Siapa lagi kalau bukan pramu supir ya, maksud kami adalah dari pramudi dari Transjakarta sendiri, Nisrina dan juga Soza yang ada di studio. Dan kita akan coba berbincang dengan salah satu dari pengendara Transjakarta, Mbak Ira Puspita Rahayu. Mbak Ira, sebagai pramudi perempuan Transjakarta, Mbak Ira, melihat Hari Kartini ini makna tersendiri dalam kepribadian Mbak Ira seperti apa, Mbak? Boleh diceritakan? Buat saya makna Hari Kartini itu merupakan semangat buat saya untuk berkarya lagi, karena saya memiliki pekerjaan yang di luar kebiasaan para wanita yang lebih banyak laki-laki. Jadi ini merupakan semangat buat saya, apa yang telah Ibu kita Kartini ajarkan, bahwa kesetaraan itu sekarang ini menjadi hal yang penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan, siapapun perempuan Indonesia pasti bisa. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk membedakan bahwa kita ini seorang wanita, kita lemah. Jadi kita harus semangat, kita bisa setara dengan kaum pria. Kesetaraan menjadi yang digarisbawain sama Mbak Ira ya. Mbak Ira, sudah berapa lama sih Mbak jadi pramudi dan juga apa suka dukanya Mbak selama jadi pramudi Transjakarta? Baik, alhamdulillah saya bergabung di bawah naungan Transjakarta dari tahun 2017 hingga saat ini. Saya sudah membawa bis yang di jalur non BRT maupun yang di non BRT. Suka dukanya sangat banyak.
terutama sukanya karena memang di sini kami diajarkan banyak hal, pengalaman baru, ilmu baru oleh Transjakarta. Untuk dukanya paling hanya ya kita itu harus siap secara fisik dan mental karena pekerjaan ini tidak mudah, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, dedikasi yang tinggi, kecakapan dalam berkendara maupun kondisi yang harus fit karena kita berangkat itu di luar kebiasaan pekerja lain ya. Kita tuh berangkat biasanya dari mulai jam 3 pagi sampai jam 1 siang. Fisik, mental, ataupun juga kesiapan dari bus juga diperhatikan sama Mbak Ira. Mbak Ira, kalau tantangan terbesar sendiri Mbak, mengemudi bus di tengah lalu lintas Jakarta yang kita ketahui bersama kan padat sekali gitu Mbak. Betul. Itu luar biasa ya, tantangan yang sangat luar biasa ya. Apalagi sekarang itu kan pengendara di jalan itu semakin banyak motor dan mobil ya. Tapi karena kita di sini sudah dibekali pendidikan, pelatihan untuk bagaimana kita bisa bersabar menghadapi pengendara, perilaku pengendara ya. Jadi alhamdulillah kita bisa menangani itu semua dan kita bisa menjalani hari-hari yang lebih baik lagi. Maksudnya bisa lebih bersabarlah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga di jalan. Mbak, sejauh ini fasilitas dan kebijakan di Transjakarta sendiri sudah ramah nggak sih bagi pramudi perempuan, Mbak? Sejauh ini proses ya, berjalan seiringnya waktu semakin kesini semakin baik. Kita juga sudah punya bis, contohnya sudah punya bis Pinky. Pinky ini kan untuk perempuan khusus wanita ya. Pengendaranya maupun pramusapanya semuanya isinya wanita. Tentunya lebih nyaman, diberikan kenyamanan dan kita juga ada sekarang khusus pelatihan khusus pramudi perempuan, ada namanya Transjakarta Academy. Transjakarta sudah menyediakan itu. Jadi mungkin bisa bergabung bersama-sama di Transjakarta Academy bagi wanita-wanita yang ingin menjadi pengemudi pramudi wanita. Oke, kabar baik ya, berarti fasilitas juga sudah tersedia sangat baik bagi para pramudi perempuan. Mbak, ada nggak Mbak pernah menghadapi keraguan dari penumpang kan karena Mbak perempuan dan memang mayoritas yang mengendarai bus kan juga laki-laki. Ada nggak sempat mengalami hal itu dan bagaimana Mbak menyikapinya Mbak? Alhamdulillah sih sejauh ini tidak pernah ada keraguan ya, mereka malah memberikan support, apresiasi yang baik kepada saya khususnya bahwa karena tidak banyak di Indonesia ini yang bisa membawa bis dari kaum wanita, jadi sejauh ini saya tidak menerima hal yang tidak baik, jadi selalu hal baik ya, positif alhamdulillah. Mbak, apa momen paling membanggakan selama Mbak bekerja sebagai pramudi Mbak? Momen membanggakan karena saya dipercaya untuk bisa membawa penumpang sekian ratus tiap hari. Saya bisa mengantarkan berbagai profesi ke tempatnya masing-masing dengan selamat, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Berarti itu menjadi salah satu yang Mbak banggakan ya, bisa mengantarkan para penumpang dengan selamat ke tempat kerjanya begitu. Terakhir nih Mbak, apa pesan Mbak untuk perempuan muda yang ingin menekuni profesi yang masih didominasi oleh laki-laki Mbak? Saran saya tetap semangat, tetap berusaha, bahwa kita pasti bisa untuk melakukan apapun selama ada kemauan dan kita mau belajar. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Ira Puspita Rahayu atas waktunya, selamat bekerja kembali dan tentu selamat Hari Kartini Mbak. Selamat Hari Kartini. Ya itulah Soza Nisrina, salah satu pesan dari pramudi bus Transjakarta. Dia menyampaikan suka dukanya selama dia bekerja sebagai pramudi Transjakarta dan juga dia punya kebanggaan terhadap profesinya. Tentu tadi kita lihat bahwa Mbak Ira menjadi salah satu inspirasi ya, wanita yang terus bekerja, terus memberikan semangatnya di tengah kesibukan ibu kota. Kembali ke Anda, Nisrina dan juga Soza. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga wawancara yang langsung dihadirkan rekan reporter Berita 1 Zulfarkar Aidil dan juru kamera Koel Joseph. Selamat kembali bertugas.